Selamat pagi, selamat jumpa kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan bersama berdoa. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, pagi ini kami datang di hadirat-Mu, memanjatkan syukur di mana Engkau sudah memberkati setiap kami dengan hari dan kesehatan yang baru. Sebelum kami akan beranjak melaksanakan kegiatan sepanjang hari ini, kami akan mengawali dengan pembacaan dan perenungan sabda-Mu. Tolong urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan penuh dengan keterbatasan, kiranya Tuhan memberi hikmat, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan pagi hari ini terambil dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 28, dan nats yang akan kita baca pada ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Ayat 28. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikan kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Amin. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa mendengar dan terlebih melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, judul yang mau kita renungkan adalah Panjenengan Hebat. Menurut Panjenengan, siapakah yang layak disebut sebagai orang yang hebat? Apakah mereka yang memiliki jabatan dan berderet gelar akademis? Mereka yang jutawan, ataukah mereka yang sudah menjadi pahlawan? Tentu beragam jawaban kita dari pertanyaan ini, dan tentu sah-sah saja kita mau jawab apa menurut pandangannya. Namun dalam hal ini, izinkan saya menjawab bahwa seorang yang dikatakan hebat itu adalah ketika dirinya merasa cukup. Untuk merasa cukup, maka tidak diperlukan berjejer persyaratan, tetapi hanya dengan merasa diri cukup. Soal hati. Ketika dunia menolak anggapan bahwa merasa cukup itu adalah membatasi atau mengerdilkan, bahkan membunuh keinginan untuk tetap berupaya demi mendapatkan apa saja, bahkan menaklukkan dunia, firman Tuhan katakan dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, berkata demikian. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop pagi ini bicara tentang rasa cukup. Itulah pesan Tuhan bagi bangsa Israel dan tentu bagi kita di masa kini. Tuhan mengingatkan bahwa mereka sudah mendapatkan bagiannya. Dan idealnya mereka harus merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Apa artinya? Tentu Tuhan tidak ingin mereka, kalau orang Jawa katakan, ojo ngrangsang atau mangas, untuk memiliki lebih dari itu. Jika ingin membeli tanah, perlu dimaknai bahwa itu adalah salah satu upaya menolong orang yang menjualnya. Dan tanah yang kebeli itu harus tetap terbuka untuk ditebus. Dan kalaupun ada yang tidak mampu menebus, Tuhan ingatkan agar dikembalikan pada tahun Yobel. Apa itu tahun Yobel? Tahun Yobel adalah tradisi Yahudi. Tahun yang dirayakan setiap 50 tahun sekali, yang dihayati sebagai tahun pembebasan, tahun pengampunan, dan tahun pemulihan, baik ekonomi maupun pemulihan sosial. Dalam konteks kekristenan, tahun Yobel itu adalah penggenapan dalam diri Yesus Kristus yang membawa pembebasan dari dosa dan perbudakan rohani. Konsep tahun Yobel juga memiliki implikasi dalam etika sosial, mendorong keadilan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap sesama kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu firman Tuhan ini masih relevan dalam kehidupan kita di masa kini. Dan panjenengan adalah orang-orang yang hebat. Amin. Hebat bukan dalam arti karena sudah cukup lalu kita harus membagi-bagikan tanah yang sudah kita miliki. Namun hebat untuk membebaskan belenggu dosa yang masih menguasai hati kita. Hebat untuk mengampuni setiap mereka yang telah sengaja maupun tidak sengaja menyakiti hati kita. Hebat untuk menjadi inisiator memulihkan relasi pada sesama yang mungkin selama ini hampir atau sudah rusak. Semua itu kita lakukan tentu demi tegaknya keadilan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap sesama ciptaan Tuhan. Untuk menjadi hebat dan merasa cukup, tentu butuh belajar dan proses yang tidak mudah. Namun ketika semua itu kembali kepada niat hati, mau atau tidak dalam berproses. Ketika mau berproses, maka ada sesuatu yang jauh lebih berharga yang akan kita dapatkan, yakni Shalom Alaihi. Akhirnya, selamat untuk menjadi orang-orang yang hebat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan menutup renungan ini di dalam doa. Bapa di sorga, kami berterima kasih bahwa Engkau sudah menolong kami. Mampukan kami untuk memiliki rasa cukup. Sertai kami di dalam mempraktekkan kehendak-Mu dalam kehidupan dan kesibukan kami masing-masing. Semua itu demi kemuliaan Bapa di sorga. Haleluya. Amin.